Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Grace Hesti Bilahiarie, NIM 210409504001, Fakultas Ilmu Pendidikan PG PAUD, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memenuhi tugas video filsafat pendidikan mengenai fungsi pendidikan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk biologis. Dosen pengampu Dr. Muhammad Akil Musi, SPD, MPD. A. Fungsi pendidikan dalam hidup dan kehidupan manusia. Peranan pendidikan dalam hidup dan kehidupan manusia, terlebih-lebih dalam zaman modern sekarang ini yang dikenal dengan abad sibernetika, bahwa pendidikan diakui sebagai satu kekuatan atau education as power yang menentukan prestasi dan produktivitas di bidang yang lain. Karena menurut Theodore Bramel bahwa pendidikan sebagai kekuatan berarti mempunyai wewenang yang cukup kuat bagi kita, bagi rakyat banyak atau khalayak, untuk menentukan satu dunia yang macam apa yang kita inginkan dan bagaimana mencapai dunia semacam itu, dan tidak ada fungsi dan jabatan di dalam masyarakat tanpa melalui proses pendidikan baik di dalam maupun di luar lembaga formal. Hubungan dan interaksi sosial yang terjadi dalam proses pendidikan di masyarakat mempengaruhi perkembangan kepribadian manusia untuk memperoleh hakikat diri yang makin bertambah sebagai hasil pengalaman berturut-turut sepanjang kehidupan masyarakat. Pendidikan adalah suatu aktivitas sosial yang memungkinkan masyarakat tetap ada dan berkembang. Di dalam masyarakat yang kompleks, fungsi pendidikan ini mengalami proses spesialisasi dan lembaga dengan pendidikan yang senantiasa tetap hubungan dengan proses pendidikan informal di luar sekolah. Menurut Profesor Lodge tersebut bahwa perkataan pendidikan dipakai kadang-kadang dalam pengertian yang lebih luas dan dalam arti sempit. Dalam pengertiannya yang lebih luas, semua pengalaman dapat dikatakan sebagai pendidikan. Sebagai contoh, seorang anak dapat mendidik orang tuanya sebagaimana halnya seorang murid dapat pula mendidik gurunya. Bahkan seekor anjing pun dapat pula mendidik tuannya. Segala sesuatu yang kita katakan, pikiran atau kerjaan dapat mendidik kita. Demikian pula apa yang dikatakan atau dilakukan sesuatu kepada kita, baik dari benda-benda mati maupun benda-benda hidup. Dalam pengertian yang lebih luas ini, bahwa hidup adalah pendidikan dan pendidikan adalah proses hidup dan kehidupan yang berjalan sama tidak terpisah satu sama lainnya. Sedangkan dalam pengertian yang lebih sempit, diuraikan selanjutnya oleh Lodge bahwa pendidikan dibatasi pada fungsi tertentu di dalam masyarakat yang terdiri atas penyerahan adat istiadat atau tradisi dengan latar belakang sosialnya, dan demikianlah seterusnya. Peranan lembaga pendidikan. Sebenarnya adanya aktivitas dan lembaga-lembaga pendidikan merupakan jawaban manusia juga atas problema dari perkembangan manusia itu sendiri. Pendidikan yang akan membentuk dan membina bentuk-bentuk tertentu dengan tingkah laku tertentu dalam keadaan tertentu pula. Maka lembaga-lembaga pendidikan mengkehendaki perlakuan tertentu pula. Jika pendidikan itu dikatakan sebagai suatu profesi, maka anggota pengelola pendidikan yang menekuninya adalah karena dorongan tertentu pula. Demikian pula dalam profesi-profesi lainnya. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang penting setelah keluarga, yang berfungsi juga membantu keluarga untuk mendidik anak-anak. Anak-anak mendapatkan pendidikan di lembaga ini, apa yang tidak didapat di dalam keluarga atau karena kedua orang tuanya tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak-anaknya. Dan salah satu tugas pendidik untuk anak-anak oleh orang tua diserahkan kepada guru sebagai pendidik profesional untuk memberikan ilmu pengetahuan, keterampilan, jiwa beragama kepada anak dan sebagainya. Bagi sekolah-sekolah negeri yang dikelola oleh pemerintah, maka masyarakat memperoleh banyak kemudahan dan keuntungan. Adanya kewajiban belajar di tingkat bawah bagi tiap-tiap warga negara adalah merupakan perwujudan urgensi pendidikan bagi manusia buat keluarga. Masyarakat dan negara, artinya negara sebagai lembaga hidup bersama, lebih menyadari urgensi pendidikan bagi kepentingan warga negara berdasarkan nilai-nilai dan tujuan pendidikan yang berlaku di negara itu.
demi kepentingan warga negara untuk membina kesejahteraan hidup bersama di dalam negara, maka pendidikan menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara. C. Pendidikan adalah suatu keharusan bagi manusia sebagai makhluk biologis. Bahwa didik dan mendidik adalah hal yang unik bagi makhluk manusia yang tidak dapat disangka lagi. Namun juga kita sering mendengar bahwa istilah mendidik itu juga dipergunakan dalam dunia kehewanan. Seperti yang dikemukakan oleh Profesor Lodge dalam bukunya Philosophy of Education, mengatakan, seekor anjing dapat mendidik tuannya. Ungkapan Profesor Lodge tersebut rupanya dapat pula kita amati pada seekor kucing. Seekor kucing yang beranak pada waktu anak-anaknya masih lemah, disusuinya anaknya itu dan dibersihkannya badan anaknya dengan air ludahnya. Sementara anaknya menjadi besar, dilatihnya anak itu dengan berbagai macam gerakan, menerkam dan lari seperti kepandaian yang dimiliki induk. Dari contoh tadi rupanya yang melatar belakangi pendapat Lodge tersebut bahwa binatang juga mendidik anak-anaknya. Binatang juga memelihara, melindungi, dan mengajarkan anak-anaknya, sehingga anak-anaknya itu dapat berdiri sendiri lepas dari induknya. Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa pendidikan itu berusaha untuk mengembangkan potensi-potensi yang utuh yang merupakan aspek-aspek kepribadian, termasuk di dalamnya aspek individualitas, moralitas, seimbang dengan kebutuhan jasmani dan rohani antara duniawi dan kubrawi. Dan sebagaimana pada umumnya manusia selalu ingin terpenuhi segala kebutuhan hidupnya. Tetapi karena kehidupan ini selalu berubah atau bersifat nisbi, sesuai dengan perkembangan sosial budaya sebagai diri manusia modern yang tidak pernah berhenti menaklukkan kondisi lingkungan yang baru, maka kemampuan dan kebutuhan biologis, fisikis, sosial, dan bersifat pedagogis semakin nampak bertambah. Demikianlah pembahasan materi saya pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua.